Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan menampilkan sebuah video tentang karya ilmiah. Kami dari kelas 20 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ria Febrina. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Mustika Putri dengan NIM 2010531023. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kenalkan, nama saya Kodri Muzrahman Hamdi, NIM 2010113043, jurusan Ilmu Hukum. Nama saya Fanya Naila, NIM 2010-113085 dari program studi Ilmu Hukum. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Nila Mustika Putri. Selamat menyaksikan. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara detail, runtut, dan sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, baik itu berupa observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Selanjutnya, karya semi-ilmiah. Karya semi-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan bahasa yang populer atau biasa digunakan. Berikut ciri-ciri karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, logis. Karya tulis dikatakan logis apabila data, argumen, dan penjelasan yang dikemukakan diterima oleh akal. Yang kedua, sistematis. Karya tulis dikatakan sistematis apabila permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, objektif. Karya tulis dikatakan objektif apabila alasan, keterangan, penjelasan, dan uraian-uraian yang dikemukakan sesuai apa adanya. Selanjutnya, ciri-ciri karya semi-ilmiah. Semi-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi. Fakta dapat disimpulkan secara subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri sendiri, melebih-lebihkan sesuatu, dan usulan bersifat argumentatif dan persuasif. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Ciri-ciri karya non-ilmiah adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, bersifat imajinatif, dan tidak didukung oleh bukti. Berikut adalah jenis-jenis karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Makalah bersifat empiris dan objektif. Yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Yang ketiga, paper. Paper merupakan sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan studi diploma, S1, S2, dan S3. Yang keempat, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang kelima, disertasi. Disertasi yaitu karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis karya semi-ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah karangan yang faktual, dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, menyaksikan, dan mendidik. Yang kedua, resensi. Resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Yang ketiga, fitur. Fitur adalah salah satu karangan semi-ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Yang keempat, sinopsis.
Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Yang kelima, opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa atau isu. Jenis-jenis karya non-ilmiah. Yang pertama, dongeng. Dongeng yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Yang ketiga, drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Yang keempat, novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Terakhir, roman, yaitu sejenis karya sastra dalam bentuk prosa, yang isinya melukiskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Materi kedua akan disampaikan oleh Fanya Naila. Contoh karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah itu sendiri merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang keempat, disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang perinci. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kadri Muzrahman Hamdi. Baiklah, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu persamaannya. Persamaan yang pertama, ketiga karyanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, karyanya berbentuk tulisan. Yang ketiga, unsur-unsurnya disusun secara sistematis. Yang keempat, ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kelima, ditulis berdasarkan observasi atau pengalaman yang sistematis. Selanjutnya, perbedaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu gaya bahasanya. Gaya bahasa yang dimiliki karya ilmiah ialah formal, sedangkan karya semi-ilmiah memiliki gaya bahasa formal dan populer. Dan karya non-ilmiah memiliki gaya bahasa populer dan konotatif. Yang kedua yaitu sistematika. Karya ilmiah memiliki sistematika menggunakan metode, menggunakan cara-cara tertentu dan langkah-langkah yang teratur. Sedangkan karya semi-ilmiah memiliki sistematika menggunakan cara-cara tertentu dan sistematis. Dan karya non-ilmiah memiliki sistematika tidak sistematis dan bersifat mencari keuntungan saja. Yang ketiga, unsur-unsur. Karya ilmiah memiliki unsur-unsur kata, angka, gambar, tabel, dan grafik. Sedangkan karya semi-ilmiah memiliki unsur-unsur kata, gambar, dan grafik. Dan karya non-ilmiah memiliki unsur-unsur kata dan angka. Yang keempat, sifat. Karya ilmiah memiliki sifat objektif. Sedangkan karya semi-ilmiah memiliki sifat subjektif. Dan karya non-ilmiah memiliki sifat subjektif dan imajinatif. Yang kelima, sifat karangan. Karya ilmiah memiliki sifat karangan, eksposisi, dan deskriptif. Sedangkan karya semi-ilmiah memiliki sifat karangan, argumentasi, dan persuasif. Dan karya non-ilmiah memiliki sifat karangan, persuasif, narasi, dan deskriptif. Sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.